Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairo Mubarok dengan NIM 2311076 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran animasi untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan profesi guru yang diampu oleh Bapak Andi Darlis. Selamat menonton. Hai teman-teman, pernah nggak kalian mau salat, tapi lupa apakah sudah berwudu atau belum? Nah, dalam Islam, sebelum beribadah, kita harus dalam keadaan suci. Itulah yang disebut taharah. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang arti taharah, macam-macamnya, dan cara bersuci yang benar. Yuk, kita mulai belajar bersama-sama. Simak videonya dengan baik ya. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata taharah? Apa itu taharah? Pertama-tama di sini kita akan belajar mengenai pengertian taharah dulu ya. Jadi, pengertian taharah itu ada yang menurut etimologi dan ada yang menurut terminologi. Di sini saya akan menjelaskan keduanya. Secara bahasa, etimologi, taharah berarti bersih atau suci dari segala kotoran. Sedangkan secara istilah, terminologi syar'i, taharah adalah mensucikan diri dari hadas dan najis agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, taharah bukan hanya kebersihan jasmani, tetapi juga kesucian rohani yang menjadi syarat sah dalam ibadah tertentu seperti salat. Selanjutnya, di sini ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang taharah. Kata Nabi Muhammad SAW, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kalau kita rajin menjaga kebersihan, itu tanda bahwa iman kita kuat. Jadi, jangan remehkan hal kecil seperti mencuci tangan, mencuci pakaian, atau membersihkan kamar, ya. Karena itu semua bagian dari taharah juga. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dalil ini menunjukkan pentingnya taharah dalam Islam sebagai bagian dari keimanan. Kalau sudah ada dalilnya, berarti taharah ini sangat penting untuk dilakukan ya. Jadi jangan ragu lagi untuk menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam taharah. Ternyata taharah juga mempunyai banyak jenis ya, dan kali ini mari kita belajar bersama tentang macam-macam taharah. Ternyata taharah itu dibagi menjadi dua macam. Ada taharah dari hadat dan ada taharah dari najis. Di sini saya akan menjelaskannya secara detail kedua macam taharah tersebut, tolong disimak dengan baik ya. Jadi, yang pertama yaitu taharah dari hadat. Sebelum itu kita perlu tahu dulu apa itu hadat. Hadat adalah keadaan tidak suci yang menghalangi seseorang dari ibadah tertentu, seperti salat. Ada dua jenis hadat. Pertama ada hadat kecil yang biasanya disucikan dengan cara berwudu. Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, tidur nyenyak dan lain sebagainya. Yang kedua ada hadat besar yang disucikan dengan cara mandi wajib atau ghusl. Contohnya seperti junub, haid, nifas dan lain-lain. Selain itu, ketika tidak ada air, bisa dilakukan tayamum sebagai penggantinya. Jenis taharah yang pertama ini sudah sering terjadi pada kita bukan? Setiap hari kita mengalaminya dan itu sangat penting untuk kita mengetahuinya. Oh ternyata buang air kecil itu salah satu taharah dari hadat. Jadi dari sini, sangat penting yang namanya belajar dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya, jenis taharah yang kedua adalah taharah dari najis. Apa itu najis? Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan harus disucikan jika terkena tubuh, pakaian, atau tempat ibadah lainnya. Di sini ada tiga jenis-jenis najis yang wajib kita ketahui. 1. Najis ringan atau disebut mukafafah. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan, maksudnya bayi yang belum bisa makan, bayi yang masih berumur sekitar sebulan 2 bulan. Yang kedua najis sedang atau disebut mutawasithah. Contohnya seperti darah, nanah, atau kotoran manusia, hewan. Yang ketiga yaitu najis berat atau disebut mugolazoh, contohnya seperti air liur anjing atau babi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya najis itu kotor, sangat kotor sekali, maka dari itu sesuatu yang kotor harus wajib kita bersihkan. Di sini ada beberapa cara mensucikan najis.
agar kalian paham nantinya. Pertama, najis ringan, cara membersihkannya cukup dipercik dengan air saja. Yang kedua ada najis sedang. Najis ini dibersihkan dengan cara dicuci sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Yang ketiga najis berat, yaitu dibersihkan dengan dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi, kira-kira begitulah cara mensucikan ketiga najis tadi dan kalau kalian mengalaminya, sangat wajib untuk dibersihkan dengan cara yang saya jelaskan barusan. Materi selanjutnya, yaitu tentang alat dan media dalam bertaharoh. Kalau lagi bahas materi taharah, penting juga untuk menjelaskan alat dan media yang digunakan supaya kalian lebih cepat paham dan bisa mempraktikannya secara langsung. Media dan alat yang pertama, yaitu air. Air adalah alat utama untuk bersuci. Dalam Islam, taharah dilakukan dengan air yang suci dan mensucikan, maun tahur. Artinya air itu harus bersih, tidak berubah warna, bau, dan rasa, serta tidak tercampur benda najis. Tapi, tidak semua jenis air bisa digunakan untuk bersuci ya. Di sini ada beberapa jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. 1. Air hujan. 2. Air laut. 3. Air sungai, danau, atau sumur. 4. Air salju atau es yang mencair. 5. Air ledeng, selama tidak tercemar najis. Jadi, ternyata air yang kita gunakan setiap hari bisa menjadi alat untuk bersuci, asalkan airnya suci dan tidak tercemar. Jadi jangan sia-siakan air bersih, ya. Terus yang kedua ada debu atau tanah bersih. Biasanya digunakan saat bertayamum. Kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakannya, misalnya sedang sakit, maka boleh bersuci dengan debu yang suci. Tapi sama seperti air tadi, tidak semua debu bisa digunakan ya. Ada beberapa syarat debu untuk bisa digunakan tayamum. Pertama, debunya kering, tidak bercampur dengan najis. Kedua, debunya harus menempel di kulit tangan ketika disentuh. Dan yang ketiga, debunya boleh dari lantai, tembok tanah, atau pasir yang bersih. Kalau kita sedang di tempat jauh dan tidak ada air, Islam memberi kemudahan lewat tayamum. Cukup gunakan debu bersih untuk menyucikan diri. Yang ketiga, yaitu batu, tisu, atau media padat yang suci. Biasanya digunakan untuk istinja, yaitu membersihkan diri setelah buang air kecil atau besar. Syarat-syarat benda yang boleh digunakan yaitu pertama pastinya harus suci dan kering. Kedua, tidak najis atau kotor. Ketiga, tidak digunakan untuk hal yang dimuliakan, misalnya seperti makanan, kitab, atau alat belajar lainnya. Setelah buang air, kita bisa membersihkan diri dengan air. Tapi kalau tidak ada air, bisa juga dengan tisu atau batu yang bersih. Tapi jangan pakai benda najis ya, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, yaitu tempat atau wadah air. Bisa berupa ember, gayung, teko, atau botol air. Yang penting, wadahnya bersih dan tidak terkena najis. Saat berwudu di rumah, kita biasanya pakai ember atau gayung. Pastikan wadahnya bersih supaya airnya tetap suci. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang hikmah dalam bertaharoh. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Maksudnya, taharah mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, bukan hanya tubuh kita, tapi juga tempat di sekitar kita. Kalau badan kita bersih, pakaian suci, dan lingkungan rapi, kita akan merasa nyaman dan sehat. Yang kedua menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap kebersihan. Taharah membuat kita terbiasa hidup teratur dan bertanggung jawab. Kita belajar disiplin untuk mandi setiap hari, berwudu sebelum salat, dan membersihkan diri setelah buang air. Kalau terbiasa dari kecil, kita jadi anak yang rajin, tidak malas, dan peduli pada kebersihan diri sendiri maupun lingkungan. Yang ketiga membiasakan hidup sehat, yaitu air yang bersih dan kebiasaan bersuci membuat tubuh kita jauh dari penyakit. Taharah mengajarkan kita cara hidup sehat, misalnya mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan pakaian, dan tidak membuang sampah sembarangan. Tubuh yang bersih akan terasa segar, pikiran juga lebih tenang. Yang keempat yaitu sebagai syarat sah ibadah seperti salat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Taharah itu penting banget dalam ibadah. Kalau kita mau salat, tawaf, atau menyentuh Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci. Artinya, ibadah tidak akan sah tanpa bersuci terlebih dahulu. Dengan bersuci,
kita menyiapkan diri untuk menghadap Allah dalam keadaan yang bersih lahir dan batin. Dan yang terakhir mencerminkan keindahan ajaran Islam yang menekankan kebersihan lahir dan batin. Islam adalah agama yang indah, dan salah satu keindahannya adalah ajaran tentang kebersihan. Dengan taharah, Islam tidak hanya mengajarkan kita menjaga kebersihan tubuh, tapi juga kebersihan hati, agar tidak iri, sombong, atau malas berbuat baik. Orang yang menjaga kebersihan luar dan dalam, akan terlihat indah, damai, dan disenangi orang lain. Nah, itulah 5 hikmah dalam bertaharoh. Sebenarnya ada banyak sekali hikmahnya, tapi saya cuma bisa menjelaskan 5 hikmah saja untuk mempersingkat waktu. Kita sudah berada di penghujung video. Mungkin sekiranya itu saja video pembelajaran animasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya salah dalam menyampaikan materi karena saya sendiri pun baru belajar dan kita sama-sama belajar di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Hairo Mubarok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.